Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sejahtera untuk kita semua. Shalom. Perkenalkan, nama saya Rinsus Kailani Sowen dari kelas D4 Kebidanan. Di sini saya akan menjelaskan sedikit dari mata kuliah pendidikan anti korupsi. Korupsi adalah kejahatan atau kebusukan dapat disuap, tidak normal, kejahatan dan ketidakjujuran. Perbuatan yang buruk seperti penggelapan uang, penerimaan uang sogok, dan sebagainya. Korupsi juga suka menerima uang suap, memakai kekuasaan untuk kepentingan diri sendiri, dan sebagainya. Korupsi juga perbuatan busuk seperti penggelapan uang, penerimaan uang sogok, dan sebagainya. Lanjut, dalam korupsi ada bentuk-bentuk korupsi. Ada beberapa bentuk korupsi, yaitu 1. Kerugian uang negara, 2. Suap menyuap, 3. Penggelapan jabatan, dan 4. Pemerasan. Selanjutnya, kondisi yang mendukung munculnya korupsi, yaitu gaji pegawai pemerintah yang sangat kecil. Apa penyebabnya sampai terjadinya gaji pegawai atau pemerintah yang sangat kecil? Seperti di sebuah desa yang adanya kantor camat seperti itu. Maka kenapa sampai pegawainya gajinya kecil? Karena adanya korupsi dana-dana tertentu. Maka terjadilah gaji pegawai atau pemerintah yang sangat kecil. Dampak korupsi. Dampak korupsi ada 3, yaitu demokrasi, ekonomi, dan kesejahteraan umum negara. Yang paling pentinglah itu ekonomi. Korupsi juga yang mempersulit pembangunan ekonomi dengan membuat distorsi yang diversifikasi yang sangat tinggi. Maka terjadinya korupsi karena korupsi meningkatkan ongkos niaga karena kerugian dari pembayaran ilegal, ongkos manajemen, dan negosiasi dengan membayar ilegal. Penjabat korupsi, risiko pembatasan perjanjian atau karena penyelidikan. Maka terjadilah korupsi. Lanjut, perilaku koruptif, yaitu perilaku koruptif adalah sesuatu yang berkaitan sikap atau tindakan meminta seseorang menyebabkan dirinya pada kegiatan korupsi. Dalam peraturan undang-undang memang tidak dirumuskan mengenai apa itu perilaku koruptif. Bentuk-bentuk korupsi. Di dalam bentuk-bentuk korupsi ada beberapa korupsi, yaitu penyuapan, abismet, sumber daya, fraud, extortion. Yang paling terbanyak itu penyuapan. Penyuapan mencakup tindakan memberi dan menerima suap baik berupa uang maupun barang. Tujuan integritas, yaitu tujuan dari integritas adalah sebagai berikut. Integritas adalah suatu kunci untuk meraih penghasilan atau kesuksesan. Integritas menjadikan manusia bisa memimpin dan dipimpin. Integritas membuat lahir dan kepercayaan. Integritas belum lahir dalam berprestasi. Maka kalau kita tidak ada integritas, maka kita tidak ada kesuksesan. Lanjut, sejarah korupsi di Indonesia. Sejarah korupsi Indonesia terbagi atas 2, yaitu Orde Lama dan Orde Baru. Dalam masa sejarah korupsi di Indonesia, adalah tradisi korupsi pada para kemerdekaan didorong oleh motif kekuasaan dan kekayaan dan wanita. Kenapa sampai ada motif itu di dalam tradisi korupsi, yaitu kekayaan dan wanita? Waktu dulu itu banyak yang terjadi kekayaannya dikorupsi, dan kebanyakan wanita juga dipakai dalam korupsi. Lanjut, pokok bahasa, yaitu nilai-nilai dan prinsip anti korupsi. Ada 2, yaitu nilai-nilai anti korupsi, 2 prinsip dan prinsip anti korupsi. Nilai prinsip anti korupsi. Nilai-nilai anti korupsi harus dimiliki setiap individu untuk menghindari munculnya faktor internal. Lanjut, di dalam anti korupsi ada 9 nilai
dasar korupsi yang dapat ditamakan sejak dini, yaitu jujur, disiplin, tanggung jawab, adil, berani, dan peduli, kerja keras, sederhana, dan mandiri. Lanjut, yaitu nilai-nilai korupsi. Saya akan jelaskan sedikit demi sedikit dari 9 anti korupsi tersebut, yaitu jujur itu tidak mencontek, tidak melakukan kalkulasi, atau tidak memanipulasi daftar hadir. Itulah contoh agar kami tidak melakukan hal-hal yang tidak membuat kita agar jujur. Yang kedua, disiplin, yaitu kita harus mematuhi waktu yang telah diberikan. Seperti kalau dosen sudah memberikan waktu jam 7, maka harus tepat waktu. Terus selanjutnya tanggung jawab. Tanggung jawab adalah prinsip dan memberikan arah masa depan, menjelaskan tugas mau praktik secara berindividu dan kelompok dengan baik dan tepat waktu. Kedua, adil, memberikan pelayanan kebenaran yang sama kepada semua klien. Lanjut, yaitu berani bertanggung jawab kepada dosen jika tidak mengerti. Kenapa sampai berani bertanya kepada dosen yang jika tidak mengerti? Yaitu kami sebagai mahasiswa berani bertanya, maupun itu salah maupun tidak salah, kita harus bertanya agar apa yang kita tidak mengerti kita akan mengerti. Kedua, peduli, menghargai dan menghormati teman, dosen, atau karyawan. Kita harus menghormati orang yang lebih tua maupun yang tidak tua dari kita. Yang ketujuh, kerja keras. Kerja keras yaitu kita belajar bersungguh-sungguh akan meraih cita-cita kita, tidak mudah putus asa dan menjalankan tugas yang diberikan oleh dosen maupun jika kita praktek apapun yang diberikan oleh senior kita harus kerja keras untuk menyelesaikan itu. Kedelapan, sederhana, tidak sombong dan menunjukkan diri sebagai mempunyai kelebihan. Nah, di sini kami saya hanya memberikan kepada teman-teman kita agar kita tidak sombong dalam menunjukkan diri kita maupun kita lebih dari teman kita, dan kita menyombongkan diri kita karena belum tentu dia tidak bisa, terus ada yang lain lebih bisa. Jadi ya, kita harus sederhanalah dalam mempunyai sederhana dalam diri kita. 9, yaitu mandiri, mengerjakan tugas akademis secara mandiri, yaitu mandiri ini akan mengajarkan diri kita akan mandiri, yaitu sebagai mahasiswa harus mandiri, jangan kita malas-malas, yaitu memberi seperti tugas kita berikan kepada teman kamu membuat tugas, masa kamu duduk senang-senang. Maka ini adalah mandiri, ini sangat bagus untuk kita. Mandiri itu bagus banget supaya kita bisa mandiri dalam membuat tugas maupun mengambil tanggung jawab diri kita sendiri berindividu, seperti begitu. Lanjut, yaitu prinsip-prinsip anti korupsi. Prinsip kebijaksanaan dalam prinsip anti korupsi yang dimaksud agar mahasiswa mengerti tentang anti korupsi. Kewajaran dimaksud mencegah adanya tindakan wajar untuk manipulasi dalam penganggaran. Mungkin saja prinsip anti korupsi. Lanjut, prinsip anti korupsi. Aktualitas adalah kesesuaian antara aturan dan kerja keras. Prinsip ini pada dasarnya dimaksud agar kebijaksanaan dan langkah-langkah atau kinerja yang dijalani lembaga dapat dipertanggungjawabkan. Oleh karena itu, prinsip akuntabilitas membutuhkan perangkat pendukung baik berupa perundang-undangan. Transparansi merupakan prinsip yang mengharuskan semua proses kebijakan dilakukan secara terbuka sehingga segala bentuk penyimpangan dapat diketahui oleh publik. Prinsip kewajaran atau fairness dimaksud untuk mencegah adanya keterwajaran dalam penganggaran dalam bentuk markup maupun ketidakwajaran lainnya. Prinsip kewajaran terdiri atas 5, yaitu berikutnya: konversitif, fleksibilitas, terprediksi, kejujuran, interpretatif.
Lanjut, kebijakan berperan untuk mengatur tata interaksi dalam ranah sosial agar tidak terjadinya penyimpanan yang dapat merugikan negara dan masyarakat. Kebijakan anti korupsi tidak selalu induktif dengan perundang-undangan interupsi dan tetap bisa juga berupa undang-undang kebebasan untuk mengakses informasi, deteksi anti monopoli maupun undang-undang yang lainnya, memudahkan masyarakat untuk mengetahui dan mengendalikan kinerja menggunakan anggaran negara oleh penjabat negara. Selanjutnya kontrol kebijakan. Kontrol kebijakan adalah upaya kebijakan dibuat benar-benar efektif dan menghapus semua korupsi. Sedikitnya terdapat 3 model untuk bentuk kontrol terhadap kebijakan pemerintahan, yaitu berupa partisipasi, evolusi, dan reformasi. Lanjut, faktor penyebab korupsi. Faktor penyebab korupsi adalah mahasiswa mampu menjelaskan faktor mendorong terjadinya korupsi. Mahasiswa dapat membedakan faktor internal dan faktor eksternal penyebab terjadinya korupsi. Mahasiswa dapat menimbulkan faktor internal, faktor eksternal, pendorong dan perilaku korup. Mahasiswa mampu mengeliminir sikap diri sendiri yang cenderung mendorong perilaku korup. Mahasiswa dapat menimbulkan sikap anti korupsi. Faktor penyebab anti korupsi. Faktor politik. Politik merupakan salah satu penyebab terjadinya korupsi. Hal ini dapat dilakukan ketika terjadi interpretasi politik, kepentingan politik para pemegang kekuasaan, bahkan ketika meraih mempertahankan kekuasaan. Faktor hukum. Faktor hukum bisa kita lihat dari dua sisi. Satu sisi dari aspek perundang-undangan dan sisi lembaga penegakan hukum. Tidak baiknya subditasi hukum mudah ditemukan dalam aturan-aturan yang efektif dan tidak adil, rumusan yang tidak jelas, non-lex cerita sehingga emulatif tafsir, kontrastasi overlapping dengan peraturan baik yang derajat maupun yang lebih tinggi. Faktor ekonomi. Faktor ekonomi juga merupakan salah satu penyebab terjadinya korupsi. Hal itu dapat dijelaskan dari pendapat atau gaji yang tidak cukup kebutuhannya. Pendapat ini tidak benar karena dalam teori kebutuhan Maslow. Faktor organisasi. Faktor organisasi dalam hal ini organisasi artinya luas, termasuk sistem organisasi lingkungan masyarakat. Organisasi yang menjadi korban korupsi atau di mana korupsi terjadi biasanya memberi adil terhadap korupsi karena membuka peluang atau kesempatan untuk menjadi korupsi. Faktor internal dan faktor eksternal penyebab korupsi. Korupsi pada dasarnya bukanlah peristiwa yang berdiri sendiri. Perilaku korupsi menyangkut berbagai hal yang bersifat kompleks. Faktor-faktor penyebab bisa dari internal pelaku korupsi, tetapi bisa berasal dari situasi lingkungan yang konduktif baik seseorang untuk melakukan korupsi. Demikian, secara gratis bisa penyebab korupsi saat berkelompok menjadi dua, yaitu faktor internal dan eksternal. Faktor internal merupakan faktor pendorong korupsi dalam diri yang dapat terinci menjadi beberapa aspek perilaku individu, sifat tamak rakus manusia, moral yang kurang kuat, gaya hidup yang positif. Aspek sosial yaitu perilaku korupsi terjadi karena dorongan keluarga maupun ada teman yang mendorong untuk melakukan aspek sosial. Berikut yaitu faktor eksternal memicu korup yang disebabkan oleh faktor luar maupun diri pelaku. Aspek sikap masyarakat terhadap korupsi yaitu nilai masyarakat konduktif untuk terjadinya korupsi. Korupsi bisa ditemukan oleh budaya masyarakat, misalnya masyarakat menghargai seseorang karena kekayaan yang dimilikinya,
Sikap ini seringkali membuat masyarakat tidak kritis pada kondisi, misalnya dari mana kekayaan didapatkan. Ini yaitu masyarakat sering misalnya seperti mereka menghargai seseorang yang karena kekayaannya dimilikinya sangat besar, maka mereka sangat menghargainya. Lanjut, aspek ekonomi. Aspek ekonomi itu pendapatan tidak mencukupi kebutuhan. Dalam rentang kehidupan ada kemungkinan seorang mengalami situasi terdesak dalam hal ekonomi. Keterdeksaan untuk membuka ruang bagi seorang untuk mengambil jalan untuk pintas diantaranya dengan melakukan korupsi. Kenapa sampai aspek ekonomi menjelaskan bahwa untuk seseorang untuk mengambil jalan untuk diantaranya dengan melakukan korupsi, yaitu melakukan apa yang untuk dirinya sendiri, seperti contohnya dia sebagai seorang Dewan DPR, maka dia mengambil jalan pintas diantaranya dengan melakukan korupsi, dengan memakan uang negara, maka terjadilah korupsi. Lanjut, aspek organisasi. Aspek organisasi ada 5, yaitu kurang adanya sikap kedaulatan pemimpin, tidak adanya kultur organisasi yang benar, kurang memandai sistem akuntabilitas, kelemahan sistem pengadilan manajemen, lemah atas kekuasaannya. Integritas dan integritas, yaitu integritas adalah jujur, peduli, mandiri, disiplin, tanggung jawab, kerja keras, sederhana dan berani, dan lain-lain. 1. Kejujuran mengikuti nurani. 3. 2. Konsisten jujur mengikuti nurani. 3. Berani, konsisten jujur dan mengikuti nurani. Penyebab korupsi yaitu niat, perilaku, internalitas dan internalisasi, dan aktualitas, nilai internalitas. Lanjut, penyebab korupsi: kesempatan sistem, pembangunan sistem kebudayaan atau kantor identitas. Pencegahan korupsi itu sistem, budaya, saling mengetahui, perilaku, tuntas integritas. Integritas adalah berkaitan dengan konsisten dalam sikap dengan nilai-nilai, prinsip, dan tujuan bersifat holistik, sumber nilai, agama, di dalam integritas itu agama, falsafah, ideologi, budaya, sering berkaitan dengan kualitas rasa kejujuran dan kebenaran sebagai motivasi dalam bertindak. Secara etimologi, integritas berasal dari bahasa Latin yaitu integer, yang berarti kebutuhan atau kelengkapan. Integritas adalah sifat untuk berlaku jujur dan lurus, tentang karakter individu organisasi yang didasarkan pada nilai-nilai mulai seperti jujur apa adanya, dapat dipercaya, akuntabel, transparansi, efisien, dan kebijaksanaan. Kesempurnaan sifat yang dimanifestasikan dalam perilaku yang menyeluruh dan utuh dalam suatu individu atau organisasi. Integritas berdasarkan pada etika dan nilai-nilai luhur, investasi nyata dalam kehidupan sehari. Integritas individu, keselaraan antara apa yang diucapkan dan apa yang dilakukan oleh seseorang, tindakan sesuai dengan tuntunan moral dan prinsip-prinsip etika, dan juga sesuai dengan aturan hukum, dan selain kepentingan umum juga mencerminkan ketepatan dalam hal tertentu, waktu, cara melakukan, dan kualitas atau mutu pekerjaan. Anti korupsi, integritas karakter, sesuai sikap, tindakan, menghindari, melawan, dan memberantas, mencegah korupsi. Integritas kesatuan atau keselaraan antara pikiran, kata, perbuatan, dan hati nurani. Bersatu antara kejujuran, konsisten, dan keberanian untuk melakukan tindakannya benar tanpa kompromi. Integritas yaitu aksi dan korupsi. Integritas, akuntabilitas tambah kompetensi sistem, integritas, dan interaksi korupsi. Integritas berpikir, berkata, berlaku, dan
bertindak dengan baik dan benar serta memegang teguh kode etik dan prinsip moral. Siaga, penjabat anti korupsi, penjabat siaga. S. Sadar bahaya dampak korupsi. Indola, arah, integritas dan keikhlaskan niat akuntabel dalam kegiatan gabung komunitas anti korupsi, aktif memperjuangkan anti korupsi. Maukah menggunakan kekuatan yang memiliki untuk membangun entitas dalam pemberantasan korupsi? Mari berkolaborasi membangun integritas mulai dari belakang. Pemanditan Crescendel. 7. Peduli, mandiri dan disiplin, bertanggung jawab, kerja keras dan sederhana, berani dan adil. Baik, lanjut. Pungli, gratifikasi penyalahgunaan jabatan korupsi. Lanjut, pungli atau pungutan liar, gratifikasi pembelajaran dalam arti luas meliputi pemberian uang, barang, rabat atau diskon, komisi dan pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, fasilitas penginapan, perjalanan wisata, pengobatan cuma-cuma, dan fasilitas lainnya. Pungli, gratifikasi atau korupsi. Pengertian korupsi secara harfiah: korupsi, kebusukan, keburukan, kebejatan, ketidakjujuran, dapat disuap, tidak bermoral, penyimpangan dari kesucian, seringkali disamakan dengan penyuapan. Sekian Hussein Latasa. Masalah korupsi resisten, artinya korupsi terdapat dalam sebuah sistem sosial feodal, kapitalis, komunis, sosialis, dan lain-lain. Definisi korupsi juga dapat ketika ditemukan baik estetik, moral, ekonomi, politis, sosial, budaya, dan tentu hukum. Sensitif moral korupsi, segala sesuatu yang merusak moral atau yang menyebabkan kerusakan moral. Tindakan korupsi adalah tindakan yang menjauh dari yang baik dari yang ideal. Perspektif ekonomi korupsi, pembayaran atau pengeluaran yang mengingkari aturan hukum yang berlaku. Perspektif politik korupsi, penyalahgunaan kekuasaan publik politik untuk memperoleh keuntungan pribadi. Ideologi korupsi, perilaku penyimpangan dari publik ofisial atau para pegawai dari norma-norma yang diterima dalam anut oleh masyarakat dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan pribadi atau perspektif sosial. Secara sederhana, korupsi didefinisikan sebagai penyalahgunaan kekuasaan, kepercayaan untuk kepentingan pribadi dalam berbagai pandangan para megasosialisasikan korupsi dengan menyalahgunakan jabatan publik. Latar belakang pengaturan TPK: merugikan keuangan negara dan perekonomian negara, menghambat pembangunan nasional, melanggarkan THD, hak sosial dan ekonomi masyarakat secara luas, ancaman THD, prinsip-prinsip demokrasi. Selanjutnya, tipologi tindakan pidana korupsi, yaitu tindakan pidana korupsi murni, tindakan pidana penyuapan, tindakan pidana kegelapan, tindakan pidana pemerasan dalam jabatan, tindakan pidana gratifikasi, tindakan pidana berkaitan dengan pemburuan infiltrasi dan rekanan, pencobaan pembangunan dan permukaan jahat, tindakan pidana menghambatkan atau menghalangi proses peradilan. Lanjut, kriminalisasi korupsi, pasal 2, cara melawan hukum, melakukan perbuatan perkara diri sendiri atas orang lain atau suatu korupsi dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara. Pasal 3, dengan tujuan mengatasi diri sendiri atau orang lain atau suatu korupsi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan untuk sarana yang berada padanya karena jabatan atau keperluan dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara. Pasal 4,
pengembalian kerugian keuangan negara atau perekonomian negara, tidak menghapus kepindahan atau pelaku tidak pidana. Pasal 5 memberikan memberi atau menjanjikan suatu kepada PNN penyelenggara negara dengan maksud supaya PNN penyelenggara negara tersebut berbuat tidak berbuat sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya memberi suatu kepada PNN penyelenggara negara karena berhubungan dengan suatu yang bertentangan dengan kewajiban lingkungan tidak melakukan dalam jabatannya. Pasal 7 pemborong ahli pembangunan yang pada waktu buat pembangunan atau penjual bahan bangunan pada waktu menyerahkan bahan pembangunan melakukan perbuatan curang yang dapat membahayakan keamanan orang atau barang atau keselamatan negara dalam keadaan perang. Setiap orang bertugas menguasai pembangunan atau menyerahkan bahan bangunan sengaja memberikan perbuatan curang terjadinya. Pasal 11 PNN menyelenggarakan negara yang menerima perhadiah atau janji padahal diketahui patut diduga bahwa hadiah janji tersebut diberikan karena kekuasaan atau kewenangan yang berhubungan dengan jabatan atau yang menurut pikiran orang lain memberikan hadiah janji tersebut ada hubungannya dengan jabatan. Pasal 12 yaitu PNN atau penyelenggaraan negara yang menerima hadiah atau janji padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan untuk mengerahkan agar melakukan suatu dalam jabatan yang bertentangan dengan kewajiban. Baik, lanjut. Sebelum lanjut KPK, di sini akan saya jelaskan sedikit dari arti dari pungli. Pungli itu adalah pungutan liar. Kenapa sama dibilang pungutan liar? Karena itu seperti contohnya seperti begini. Jika kita membeli sesuatu dari kios atau toko dan mereka tidak mengembalikan uang kita, maka itu adalah pungutan liar. Karena apa yang kita beli terus kembaliannya kita harus mengambil, karena kalau mereka tidak mengambil maka kita harus menyebutnya dengan pungutan liar. Maka itu kita bisa melapor karena terjadinya pungutan liar. Baik, lanjut ke KPK. Pengertian dari KPK adalah Komisi Pemberantasan Korupsi atau singkatan menjadi KPK adalah komisi di Indonesia dibentuk pada tahun 2003 untuk mengatasi, mengulangi dan memberantas korupsi di Indonesia. Lanjut, sejarah pembentukan KPK adalah pada masa Orde Lama, Kabinet Juda dengan mengangkat aturan undang-undang keadaan bahaya lengkap. Ini disebut dengan Panitia Reotoli Aparatur Negara atau PARAN. Badan dipimpin oleh A.H. Nasution dan dibentuk oleh 2 orang anggota, yakni Profesor M. Yamin dan Riosan Abdulangi. Lanjut, Operasi Budi. Pada tahun 1963 melalui keputusan Presiden nomor 275 tahun 1963, pemerintah menunjuk lagi A.H. Nasution yang saat itu menjabat sebagai Menteri Koordinator Pertahanan dan Keamanan Kasab, dibantu oleh Wiryono Projodiksumo dengan lembaga baru yang lebih dikenal dengan Operasi Budi Operasi Budi. Lanjut, Orde Baru melalui pidato kenegaraan pada 16 Agustus 1967, Soeharto terang-terangan memetik Orde Lama yang tidak mampu mengatasi korupsi dan hubungan dengan demokrasi yang terpusat ke istana. Pidato itu akan diberi harapan besar seiring dengan bentuknya tim pemberantas korupsi TPK yang diketuai di Jaksa Agung. Reformasi dengan B.J. Habibie dengan mengeluarkan UU nomor 28 tahun 1999 tentang penyelenggaraan negara yang berisi dan bebas dari korupsi. Lanjut, Abdurrahman Wahid membentuk tim gabungan pemberantasan tindak pidana korupsi
TGPTPK melalui Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2000. Wewenang KPK mengkoordinasikan penyelidik dan penuntut tidak pidana korupsi, meminta laporan investasi berkaitan dengan mengenai pencegahan tindak pidana korupsi, meminta informasi tentang kegiatan pemberantasan tindak pidana korupsi kepada instansi berkaitan. Tugas KPK, koordinasi dan instansi yang berwenang melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi, supervisi terhadap instansi yang berwenang melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi, melakukan penyelidikan dan penyelidikan penuntut terhadap tindakan pidana korupsi. Contoh kasus hambalang adalah kasus yang dugaan tindak pidana korupsi yang melibatkan banyak pihak terlibat, di antaranya para elit Partai Demokrat, Anas Abringrum, Abdi Malarangeng, Mahamud Suroso. KPK menyatakan dalam menyelidiki hambalang ada dua hal yang menjadi konsentrasi pihaknya, yakni berkaitan dengan pengadaan pembangunan dan berkaitan dengan pengurusan sertifikat tanah hambalang. Analisis dengan adanya kasus hambalang ini makin menunjukkan tugas, fungsi dan KPK karena KPK dapat mengungkap kasus korupsi yang sangat merugikan negara. Kasus Bank Cenderum. Bank Cenderum merupakan hasil dari pembangunan 3 bank, yakni Bank CIC, International Bank Pikok, dan Bank Dampak secara sukarela. Lanjut, lembaga pemberantasan korupsi Singapura, Cina, dan Indonesia. Pertama, Singapura. Gambaran umum Singapura. Singapura adalah sebuah negara kota dengan luas wilayah 239 mil persegi. Singapura terletak di wilayah Asia Tenggara, tepatnya di penghujung Semenanjung Malaysia, perbatasan dengan Johor atau Malaysia dan Kepulauan Riau, Indonesia. Sejarah pemberantasan korupsi di Singapura yaitu menurut politikal dan ekonomi konsulatif track, Singapura menduduki peringkat kelima dunia negara pembersih dari korupsi. Pemberantasan korupsi Singapura berasal dari kegagalan bagian anti korupsi kepolisian Singapura. Gerakan pemberantasan korupsi ini kemudian menguat begitu. People's Action Party di bawah pemimpin Lee Kuan Yew yang berkuasa pada tahun 1959. Pengesahan Undang-Undang Pencegahan Korupsi yang dipengaruhi pada tahun 1989 dengan nama T Corporation, Pembangunan T Prasti Intention Program. Lanjut, hubungan dan pemerintahan. Presiden memiliki wewenang untuk menunjuk direktur atau pemimpin tertinggi dari Chief. Presiden tidak mempunyai hak untuk campur dalam pemberantasan korupsi. Contoh kasus yaitu korupsi dilakukan Departemen Bea Cukai yang meluas pada tahun 1950-an. Korupsi dalam departemen ini dapat berbentuk adanya uang pelicin demi pelayanan yang cepat, keperizinan untuk memasukkan barang-barang ilegal, penyelundupan barang, barang, pena pajak untuk bisa masuk ke Singapura dengan membayar pajak yang lebih sedikit daripada seharusnya atau bahkan tidak membayar pajak sama sekali. Tindakan korupsi ini tidak hanya dilakukan oleh pejabat tingkat tinggi, tapi juga pejabat tingkat menengah dan tingkat rendah. Kerugian yang diakibatkan oleh korupsi ini mencapai jutaan dolar Singapura. Selanjutnya, faktor yang mempengaruhi pemberantasan korupsi di Singapura yaitu adanya politik will yang tertinggi dan pemerintah Singapura untuk memberantas korupsi.
kekuatan hukum terutama peraturan mengenai anti korupsi, adanya hukuman yang berat bagi para koruptor, adanya pendidikan anti korupsi, adanya analisis mengenai metode kerja, adanya deklarasi aset dan inventasi larangan menerima hadiah. Selanjutnya Cina, gambaran umum Cina yaitu Republik Rakyat Cina, Soingkua Ranmin Gyokua adalah negara terbesar di Asia dengan penduduk terbanyak di dunia. Cina adalah negara multietnis dengan suku Han mendominasi hampir seluruh bagian Cina kecuali Tibet dan Xinjiang. Cina adalah negara sosialis diminat PKC, Partai Komunis Cina. Dahulu Cina memiliki kolonial yakni Hong Kong atau Manchu. Dalam hal ini perekonomian Cina terus berkembang. 6% sekarang GNP nasional Cina adalah, sedangkan penduduk sekitar 78 per kapita, inflasi sekitar. Cina merupakan salah satu dari 10 eksportir global utama. Lanjut ke sejarah pemberantasan korupsi di Cina. Korupsi ada sejak zaman dinasti Shao. Periode revolusi nasional dan peperangan antara wilayah nyusul berdiri Republik Rakyat Cina pada tahun 1999 juga tidak 1911 juga tidak luput dari korupsi. Korupsi juga menjadi salah satu penyebab jatuhnya Kuomintang, sebuah partai nasional yang didirikan oleh Sun Yat-sen dalam perang saudara melawan kekuatan komunis berkaitan pada tahun 1949. RCC pada masa pemerintahan Mao Zedong 1949 sampai 1976. Melalui informasi ekonomi pun terdapat banyak kasus korupsi. Lanjut, lembaga pemberantasan korupsi. 2 lembaga penting dalam pemberantasan korupsi di Cina yaitu partai dan pemerintahan. Pada September 2007 didirikan Biro Pencegahan Korupsi Nasional NBCP yang bertugas memonitor jalur aset yang mencurigakan serta aktivitas yang mencurigakan merupakan hasil korupsi. Biro TSB juga memberikan arahan dan pekerjaan anti korupsi bagi perusahaan, organisasi non-pemerintahan, pembantu asosiasi perdagangan untuk menciptakan sistem dan mekanisme yang disiplin, mencegah penyuapan, pemeriksaan serta pencegahan korupsi bagi organisasi berdasarkan seperti halnya masyarakat kota. Hubungan dengan pemerintahan. Beijing Municipal Bureau of Administration and Life of Kemen berhasil untuk membuat standar deskripsi kerja dari administrasi departemen kota untuk menutup semua klausul hukum untuk membuat penegakan hukum menjadi sebagian meluas dan mencegah adanya fenomena adanya perbedaan hukum untuk kasus yang sama. Mekanisme kerja itu staf NBCP akan mengumpulkan dan menganalisis informasi dari sejumlah sektor seperti perkembangan penggunaan lahan, pengobatan dan telekomunikasi sehingga dapat memonitor alur keuangan pada pejabat dan mendeteksi perilaku pihak-pihak yang mencurigakan. Biro ini nantinya akan melaporkan langsung semuanya kepada Dewan Negara atau Kabinet Cina. Faktor yang mempengaruhi yaitu sistem pemerintahan yang otoriter, adanya tradisi koneksi, adanya reformasi ekonomi, adanya perdebatan mengenai adanya perdebatan mengenai usulan dan pembebasan koruptor.
Contoh kasus yaitu kasus Wen Nian, mantan Direktur Departemen Informasi Teknologi ABC cabang Beijing, menerima suap senilai 10,73 juta yuan atau 1,4 juta dolar AS selama bank tersebut melakukan pembelian perlengkapan elektronik dan perangkat lunak komputer di tahun 1999 sampai 2004. Lanjut Indonesia. Perjalanan lembaga pemberantasan korupsi di Indonesia itu Orde Baru era Soekarno, para penelitian retologi aparatur negara dipimpin oleh A.N. Nasution, sempat vakum 1963, operasi Budi. Orde Baru yaitu era Soeharto. Orde Baru gagal akibat banyaknya campur tangan militer. B.J. Habibie mengeluarkan Undang-Undang nomor 28 tahun 1999 tentang penyelenggaraan negara yang berisi dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme. Komisi Pengawasan dan Kekayaan Penjabat Negara KPK, KPKPN, KPPU atau Lembaga Ombudsman. Perjalanan Lembaga Pemberantasan Korupsi Indonesia. Abdurrahman Wahid, T3PTK, Tim Pembangunan Pemberantasan Tindakan Pidana Korupsi. Megawati, Komisi Pemberantasan Tindakan Pidana Korupsi yang lebih dikenal dengan KPK, Komisi Pemberantasan Korupsi. KPK dibentuk pada tahun 2003 atau pada masa pemerintahan Megawati II nomor 30 tahun 2002 mengenai Komisi Pemberantasan Tindakan Pidana Korupsi. 3. Tugas KPK secara rinci dicantum dalam pasal 6 nomor 30 2002, yaitu koordinasi dan instansi berwenang melakukan pemberantasan tindakan pidana korupsi, supervisi terhadap instansi dan berwenang melakukan pemberantasan tindakan pidana korupsi. Melakukan penyelidikan atau penyidikan dan penuntut terhadap tindakan pidana korupsi, melakukan tindakan pencegahan tindakan pidana korupsi, melakukan monitor terhadap penyelenggaraan pemerintahan, merupakan lembaga independen, dilegitimasi sebagai organisasi super body. Mungkin itu saja. Kalau ada kata yang salah, saya mohon maaf. Mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan. Dan akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom.